Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua silakan duduk. Ketua kelas silakan pimpin doa ya. Ista'iddu Udu'ullah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Salim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Nanti ketika dipanggil namanya, tolong angkat tangannya ya. Atika Putri Nasifah, Aura Uswatun Hasanah, Egi Ananda Dinata, Fahrunanda Imaya. Oke, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, coba dong perhatiin sekeliling kita, di bawah meja, di bawah kursinya, apakah ada sampah? Kalau ada sampah, tolong diambil dan dibuang ya. Ada? Udah bersih kelas kita? Sudah bersih? Oke, anak-anak semua, Ibu minta suci ya, karena kita hari ini sebelum memulai pembelajaran kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tujuannya apa? Agar meningkatkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air. Nah, oke, Ibu minta suci untuk memimpin. Sama-sama semuanya kita berdiri. Ayo silakan semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan semuanya duduk kembali. Terima kasih Suci. Oke, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, gimana kita ice breaking dulu supaya lebih semangat dan lebih fokus. Setuju nggak? Setuju ya? Oke, silakan berdiri ya. Semuanya berdiri ya. Oke, ice breakingnya ini Ibu kasih nama tepuk LSL. Jadi L itu artinya lingkaran, S itu segitiga, dan S-nya lagi lingkaran. Jadi bisa dilihat ya, itu ada kodenya. Kalau Ibu sebut L berarti tangannya tepuk paha, kedua tangannya tepuk paha. Kalau Ibu bilang S berarti kalian tepuk tangan. Coba yang nomor 1, kita coba dulu ya. Yang 1, lingkaran, segitiga, lingkaran. Yang kedua, lingkaran, segitiga, lingkaran. Oke, udah paham ya? Paham ya? Tepuk LSL. Nah, jadi nanti Ibu cuman sebut angkanya aja, kodenya. 1, 2, atau 3. Kita lihat siapa yang fokus atau yang nggak fokus pada pagi hari ini ya. Kita mulai? Siap? Siap ya? 1, 2, 3,
Dua. Tiga. Dua. Satu. Tiga. Dua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk semua, berarti anak-anak ibu semua sudah fokus. Sudah semangat untuk memulai pembelajaran hari ini? Sudah ya, oke. Oke, anak-anak semua, ibu akan menayangkan satu video. Tolong disimak dan diperhatikan ya. Ada yang mau belakangi ibu? Nggak ada ya? Semuanya supaya nggak sakit lehernya. Coba posisinya dulu diatur, madep ke depan. Ya, ya jangan nanti kesleo lehernya. Udah aman posisinya? Udah siap? Nah, silakan disimak dan diperhatikan ya. Oke, sudah kita saksikan tadi sama-sama ya video lagu Kampuang nan Jawa di Mato. Nah, sekarang ibu mau tanya nih sama anak-anak ibu semua, ya, apa yang kalian rasakan setelah mendengar lagu tadi? Coba siapa yang mau jawab? Kenzi? Lagu Kampuang nan Jawa di Mato terdengar sangat ceria dan menyenangkan. Ya, ceria, menyenangkan lagunya ya. Apalagi tadi kita sama-sama menyanyikannya. Apalagi ada yang punya perasaan yang berbeda atau sama? Sama semua? Ingat kampung? Ya, oke. Pertanyaan kedua ya. Coba perhatikan lirik yang tadi. Apakah di dalam lirik itu ada rima atau pengulangan kata? Masih ingat? Ya, masih ingat? Masih ingat liriknya? Kalau yang ragu-ragu ibu perlihatkan liriknya. Ya, ini Kampuang nan Jawa di Mato, liriknya ya. Nah, coba perhatikan lagi liriknya. Ya, coba diperhatikan liriknya. Ada rima atau pengulangan kata? Ada ya? Coba siapa yang bisa kasih satu contoh aja? Coba Iqbal. Kampuang nan Jawa di Mato. Ya, Kampuang nan Jawa di Mato juga sering diulang-ulang di dalam liriknya. Ada lagi yang bunyinya sama? Dentakana jo Kampuang. Dentakana jo Kampuang ya, benar ya. Juga diulang-ulang ya. Itu yang disebut dengan rima. Terakhir. Ya, menurut anak-anak ibu semua, apakah lirik lagu Kampuang nan Jawa di Mato ini bisa disebut dengan puisi rakyat? Ya. Mengapa? Alasannya apa? Siapa duluan ayo? Kenzi apa Suci? Coba Suci duluan. Karena pada musik itu menggunakan bahasa yang kias dan berirama, serta terdiri dari 4 bait yang akhirnya itu bersajak AB. Oke, benar ya? Benar? Tepuk tangan buat Suci. Lanjut Kenzi, menurut pendapat Kenzi bagaimana? Sama? Sama persis? Oke. Berarti lirik lagu Kampuang nan Jawa di Mato ini sama ya? Bisa disebut ya dengan puisi rakyat. Oke. Oke anak-anak semua. Nah, apa sih manfaatnya kita mempelajari puisi rakyat? Ya, apa sih gunanya kita mempelajari puisi rakyat untuk kehidupan kita sehari-hari? Ya, sekarang ibu akan tampilkan video. Ya, silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindak bersifat dua sisi bukan baik di bawah.
Sadona disukuyato ikan ikantai batino saisi rumah aku. Namba andai katobida. Mawut sabi gawang maawai sabi raso. Abi dayo badan talata akah tibo pamberanti katuh bututui sendiri. Lah ditimbang di dalam rai lawi budiman kiro-kiro Allah bangulo. Oke, anak-anak semua udah lihat ya tayangan tadi ya. Nah, kira-kira nih setelah menonton tayangan barusan itu tadi apa videonya tentang adat lamaran puisi rakyat. Salah satunya tadi balas-balas pantun dalam kegiatan meminang. Benar kan? Meminang tadi ya. Apalagi nih di daerah kita sendiri loh, di Sumatera Barat. Ketika kamu tahu, oh ini adalah puisi rakyat, nanti kamu di kehidupan sehari-hari misalnya, apa yang manfaatnya kamu rasakan? Apa manfaatnya yang kamu dapat? Coba, ada yang bisa jawab? Ya sayang? Untuk melestarikan adat dan budaya kita. Benar. Ada yang lain? Suci? Menghargai kearifan lokal, Bu. Menghargai kearifan lokal, benar juga. Ada lagi? Ya, mengajarkan komunikasi dengan santun. Seperti yang kita ketahui ya, di dalam pantun Minangkabau itu bahasanya sangat-sangat indah dan sangat sopan. Oke, anak-anak ibu semua. Nah, untuk itu sesuai dengan materi kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang puisi rakyat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, anak-anak ibu nanti akan mampu menganalisis jenis-jenis puisi rakyat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, anak-anak ibu juga mampu mengungkapkan pemahamannya terhadap puisi rakyat dengan membandingkan jenis dan unsur puisi rakyat dengan teliti. Oke, anak-anak semua, ibu akan tampilkan video animasi. Jadi tolong disimak ya. Hari Sabtu pagi apa ya? Bukan masih malam susah. Jadi semua kebiasaan. Jangan punya asupan itu susah. Apa pun dia akan ada. Akan bisa memberikan kok. Walau bagaimana. Sesungguhnya masalah jauh. Akhirnya coba bagaimana. Dia bayar ayat dari Tuhan. Jika kita merasakan, sebagai yang dipastikan ya. Pada yang bermasalah, maka tak bisa buat sesuatu ya. Maka buat apa? Tapi juga berikan. Selalu dalam masa lalu. Pakai dari yang Tuhan. Jika alam sobat aku. Kan sebagai jenisnya. Supaya kita bisa dan sehat. Dan siapa yang memegang agama sekali-kali tiada boleh dihilangkan. Barang siapa mengenal yang tepat, maka ia itulah orang yang tepat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegaknya tiada dia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahagia. Oke, anak-anak semua udah saksikan videonya tadi? Nah, di dalam video tadi kan ada jenis-jenis puisi rakyat. Nah, coba pikirkan, kira-kira apa yang ada di dalam video tadi, jenis-jenisnya apa? Ya, coba pikirkan. Boleh berbagi sama teman, silakan diskusikan sama teman. Ibu belum kasih tahu ya, jenis-jenis puisi rakyat itu apa di dalam video tadi. Coba diskusikan, kira-kira ada berapa jenis
puisi rakyat yang ada di dalam video tadi? Ya, coba diskusikan. Udah dapat jawabannya? Udah, coba kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, coba kelompok 1. Yang dari pertama tadi video Ipin Upin itu jenis puisi rakyat apa? Pantun? Jenaka. Benar kelompok lain? Benar ya? Pantun? Jenaka. Di video yang kedua tadi, yang di video yang kedua. Itu apa? Jenis puisi rakyat apa? Coba kelompok berapa? Kelompok 4. Pantun, nasihat. Benar? Yang lain? Benar ya, pantun, nasihat. Coba kelompok yang lain ya. Video yang ketiga. Video yang ketiga. Coba. Kelompok 5. Syair. Apa benar syair? Benar ya. Ada syair juga jenis puisi rakyatnya. Terakhir video yang tayangan terakhir tadi. Coba Kenzi kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Kelompok itu belum ya? Yang ini dulu. Apa jawabannya? Benar? Benar ya? Ya berarti semuanya udah paham ya jenis-jenis puisi rakyat. Oke, untuk itu, untuk lebih meyakinkan Ibu, apakah Anda semua memahami jenis-jenis puisi rakyat? Ibu akan bagikan LKPD. Ya. Nah, ini dikerjakan secara mandiri, ya. Silakan diidentifikasi, ya, ciri-ciri dari puisi rakyat yang ada. Oke. Jangan lupa nanti dibuat namanya, ya, dibuat namanya. Silakan diisi ya LKPD 1-nya dan baca petunjuk soalnya. Ya. Jangan lupa dibuat namanya ya. Ya. Ini buatin ciri-cirinya ya. Yang ini kamu tentuin jenisnya apa. Puisi 1, 2, 3 ini apa jenisnya. Ini apa gitu ya. Yang tadi, yang udah kita pelajari tadi. Kan ada gurindam, ada pantun, ada apa satu lagi? Syair. Nah ini bagian dari apa nih? Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, paham ya instruksi soalnya? Ya. Nah ini ciri-cirinya apa? Ya, yang ini jenis puisinya apa? Puisi 1, 2, 3 ini jenisnya apa? Ada pertanyaan? Udah paham ya? Udah. Aman ya? Kelompok ini aman ya? Aman. Oke, udah selesai mengerjakan LKPD 1-nya? Sudah ya? Nah, silakan dilihat dulu ya LKPD-nya yang udah Ananda kerjakan tadi. Nah, di dalam LKPD ini kan tadi instruksinya Ananda diminta untuk menuliskan ciri-ciri ya. Ciri-ciri yang ditemukan. Nah, untuk yang pertama itu kan ada puisi rakyatnya. Jenisnya apa itu? Coba siapa yang bisa jawab? Coba kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Kelompok berapa? Kelompok 5. Coba yang 1, identifikasi ciri-ciri puisi rakyat. Kira-kira itu puisinya apa? Pantun. Yang lain gimana? Yang lain sama jawabannya? Pantun ya. Nah, coba dilihat lagi puisinya, pantunnya. Bunga mawar, bunga melati, harumnya semerbak sampai ke hati. Jika ingin menjadi pribadi sejati, berbicaralah dengan hati-hati. Coba apa ciri-ciri yang Ananda temukan di dalam pantun tersebut? Coba yang udah ditulis tadi apa? Ya. Coba Ibu kasih kesempatan kelompok lain lah yang berbicara. Coba kelompok ini. Nih. Coba sayang. Ya. Ya, berarti di dalam pantun itu ada berapa baris? 4 baris. Kalau baris 1, baris 2-nya disebut apa?
Kalau baris ketiga dan keempat disebut? Oke. Kemudian yang soal kedua, ya. Klasifikasi jenis puisi. Puisi pertama, siapa yang mau jawab? Puisi pertama itu jenis puisi apa? Baca juga sekalian puisinya. Coba, siapa yang bisa jawab? Coba kelompok yang belum. Kelompok ini udah. Itu, kelompok Suci, Hanif, dan teman-temannya. Coba, baca puisinya ya Suci. Berbuat baik sepanjang hari akan hidup kita rugi. Jangan sampai kita lalai menjalani hidup yang baik. Ini merupakan jenis pantun. Jenis? Gimana yang lain jawabannya? Lanjut yang untuk puisi rakyat yang kedua. Ya, itu apa jenisnya? Coba dari kelompok ini yang belum tadi. Ayo, siapa yang mau jawab? Faruk, ya apa? Dibaca dulu. Ya, dibaca dong puisinya. Jika engkau rajin belajar, engkau pasti jadi pintar. Puisi ini termasuk jenis gurindam. Gimana? Gurindam, benar nggak? Gimana kok yang lain? Jawab gurindam semua? Ya. Dan yang terakhir, ya, jenis puisi yang terakhir ini masuk jenis apa dia? Coba siapa lagi yang mau jawab? Kelompok mana yang belum? Kelompok ini udah? Kelompok ini. Ya, silakan dijawab. Siapa yang mau jawab? Kenzi? Hormat orang tua jangan dilupa, doanya kuat tak terkira. Jalanmu terang, hatimu lega, berbuah berkah di mana saja. Puisi rakyat jenis syair. Gimana teman yang lain? Benar? Syair? Oke, beri aplaus untuk kita semua. Oke, berarti anak-anak ibu semua sudah memahami jenis-jenis puisi rakyat. Jadi pembelajaran kita hari ini, kita mempelajari jenis-jenis puisi rakyat ada 3 ya. Pertama apa tadi? Kedua? Ketiga? Oke. Nah, oke anak-anak semua, tadi udah menyaksikan tayangan video kan, jenis-jenis puisi rakyat. Menurut anak-anak ibu, ada yang belum paham nggak? Kira-kira masalah jenis-jenis, ada yang belum paham? Dan ciri-ciri puisi rakyat? Udah paham semua? Ada nggak yang belum paham tentang ciri-ciri? Ya. Pernah paham di barisan 1 dan 2 yang sampiran. Oh gitu. Oke, ada yang mau jawab nggak? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Temannya bertanya, kan di dalam puisi rakyat pantun ada sampiran, ada isi. Nah, yang sampiran itu apa? Di baris keberapa? Yang pantun itu baris keberapa? Nah, siapa yang bisa jawab kira-kira? Ada yang bisa jawab? Coba dijawab. Barisan 1 dan 2 sampiran. 3 dan 4 isi. Ya. Gimana menurut yang lain? Benar nggak yang jawabannya temannya? Benar ya. Jadi di dalam pantun itu kan ciri-cirinya ada sampiran dan isi. Ya, baris 1, 2 itu disebut sampiran kan. Baris ketiga dan 4 disebut isi. Oke. Nah, udah loyo? Ya, udah loyo atau masih semangat? Masih semangat? Gimana kalau kita ice breaking lagi? Biar lebih fokus lagi, biar lebih semangat lagi belajarnya. Oke, semuanya berdiri. Oke, anak-anak semua. Jadi supaya kita lebih semangat dan lebih fokus lagi, kita ice breaking ya. Nah, ice breakingnya ini ya, ikuti instruksi ibu ya. Ketika ibu bilang sikut, pegangnya siku. Kalau ibu bilang sakit, pegangnya perut. Kalau ibu bilang sikat, ambil ya. Jadi ini ada snack. Siapa yang paling cepat dia yang dapat. Oke, konsentrasi. Ya, konsentrasi. Di tengah-tengah ya, biar adil. Di tengah-tengah letaknya. Oke. Fokus, ikuti instruksi ibu.
Ya, jangan ada yang salah. Oke, bisa dimulai? Udah siap? Siap? Oke. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Yang dapat angkat tangannya, yang dapat coba angkat snacknya. Ya, yang dapat berapa? Oh, yang dapat itu siapa yang dapat tadi? Nah, oh, dapat ya, udah dapat snack. Oke, tambah? Tambah? Oke, sekali lagi ya, masih banyak. Oke, lebih fokus lagi. Ready? Ready. Sakit. Nah. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. 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 Ah, berarti belum fokus. Belum fokus ya, belum fokus. Belum fokus. Kelompok ini belum fokus, ini belum fokus. Oke, sekali lagi. Yuk, siapa yang dapat? Sakit. Masih belum fokus. Coba fokus dulu ya. Fokus. Konsentrasi, fokus. Ya. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikat. Oke. Yang dapat siapa? Oke. Siapa yang udah dapat 2 kali? Siapa yang udah dapat 2 kali? Berarti masing-masing ada. Oke, udah semangat lagi ya. Nah, oke anak-anak, untuk lebih memahami lagi kita tentang ciri-ciri puisi rakyat, maka anak-anak ibu semua akan berdiskusi. Ya, masing-masing akan ibu kasih LKPD. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya sesuai petunjuknya ya. Silakan dibaca dulu. Ya, dibaca dulu LKPD-nya, pahami dulu petunjuknya, lalu didiskusikan dengan teman kelompoknya. Oke, jangan lupa dibuat nama kelompok. Oke, ada pertanyaan? Udah dijawab? Bu, ini udah betul. Gimana? Puisi 1 ya. Kira-kira puisi 1 ini jenis puisi rakyatnya apa? Nah, coba pantun. Nah, kira-kira dalam pesannya apa di dalam puisi ini? Nah, ya, tentang mak-mak ya puisinya. Yang lain udah paham ya? Ini dihitung aja nih jumlah barisnya. Baris ini seperti ini nih baris. Ini baris ya. Kalau bait itu dalam satu baris biasanya terdiri dari berapa? 4 ya. Nah, ya seperti itu ya. Oke, nyaman ya di kelompok ini ya. Nah, oke, kelompok ini bagaimana? Ada pertanyaan? Aman ya kelompoknya? Udah paham ya? Puisi 1, puisi 2, dan puisi 3 udah tahu ya jenisnya apa? Sudah, oke. Ini jumlah barisnya juga. Ini apa yang belum selesai? Ada dikit lagi ya? Didiskusikan ya sama kelompoknya. Kelompok ini bagaimana? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah. Cepat ya, udah selesai? Ya, Bu. Nah, coba dilihat. Kira-kira coba dikoleksi lagi ya, didiskusikan lagi nih kira-kira ada yang salah nggak nih? Pesan-pesannya, ya jumlah suku kata itu nanti dihitung ya. Pola rimanya gimana? Nanti didiskusikan lagi sama teman kelompoknya. Oke. Ya, ya AB-AB ya kalau pantun ya. Ya. Kalau syair AA ya. Nah, kalau gurindam dia karena 2 baris ya. AA-nya jadinya 2 gitu ya. Ya, Bu. Oke, udah paham ya? Nah, nanti ditambahin aja lagi ya. Ya, Bu. Oke, ini kelompok ini gimana? Mana? Ini nanti aja. Mana? Coba. Coba hasil diskusinya mana? Coba Ibu lihat. Oke, ya pantunnya puisi 1, oke. Ya, berarti ini pola rimanya sama ya. Oke. Ini udah dihitung ya jumlah suku katanya tiap baris sudah ya. Oke. Oke, aman ya kelompok ini ya. Nah, kelompok yang ini bagaimana? Oke. Udah didiskusikan? Oke. Pantun jenaka, syair romantis, gurindam. Ya, ini tentang ini ya. Jumlah kata setiap baris, sajaknya
Pola rimanya AB-AB. Oke. Oke, udah selesai semua? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, nanti Ibu minta masing-masing kelompok presentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Nah, Ibu minta kelompok 1 dulu ya, silakan tampil untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Kelompok 1, udah ready? Kelompok 1. Ayo silap semuanya. Yang lain silakan disimak ya. Nanti kita ada umpan balik juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tiga puisi. Dari puisi pertama, termasuk jenis puisi rakyat pantun jenaka. Pesan dalam puisi ini adalah the power of mama. Jumlah suku kata tiap baris 9979. Pola rima AB. Coba yang lain disimak ya, apakah coba dilihat juga punya masing-masing kelompok. Ada 1. Apakah udah sama apa belum? Baris dalam tiap bait ada 4. Apa ada yang berbeda apa enggak gitu ya? Puisi kedua yaitu termasuk jenis puisi rakyat syair romantis. Pesan dalam puisi tersebut yaitu cinta yang tak sampai. Jumlah suku kata tiap baris kurang lebih 9 sampai 10. Pola rima AA. Jumlah bait 6, jumlah baris pada tiap bait 4. Nasihat agama, kehidupan dan akhirat. Jumlah suku kata tiap baris 1 sampai 12. Pola rima AA per bait. Jumlah bait 6. Jumlah baris pada tiap bait 2. Udah dibacakan ya hasil diskusinya. Gimana yang lain? Kelompok yang lain gimana? Kira-kira ada yang salah atau gimana yang kurang tepat ya? Nah, ada? Udah pas semua ya? Udah benar ya? Kita lihat ya. Puisi 1 itu apa jenis puisinya? Pantun jenaka. Gimana? Adakah yang berbeda? Tidak, berarti semua kelompok jawab pantun jenaka. Lalu yang puisi keduanya apa jenis puisi rakyatnya? Syair. Puisi ketiga? Gurindam. Nah, tadi pesannya udah ya disampaikan. Jumlah suku kata coba berapa tadi? Jumlah suku katanya yang puisi 1 9979. 979 benar? Sama ya? Sudah. Oke. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Kelompok terakhir. Silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada puisi 1, jenis puisi rakyat adalah pantun jenaka. Pesan dalam puisi tersebut adalah kritik lucu tentang perilaku. Jumlah suku kata tiap baris adalah 9979. Pola rimanya adalah AB. Jumlah bait yaitu 1 bait dan memiliki 4 baris. Puisi kedua yaitu syair. Pesan dalam puisi tersebut cinta yang tak sampai. Jumlah suku kata tiap baris adalah lebih kurang 9 sampai 10. Pola rima A memiliki 6 bait dan 4 baris. Puisi ketiga yaitu Gurindam. Pesan dalam puisi adalah nasihat tentang agama. Jumlah suku kata tiap baris yaitu kurang lebih 10 sampai 12. Pola rimanya adalah AA setiap bait. Jumlah bait 6 bait dan memiliki 2 baris.
Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana kelompok yang lain? Silakan ditanggapi hasil presentasi kelompok 5. Kira-kira sama ya? Oke, ada yang berbeda? Tidak. Oke, silakan kelompok 5 kembali ke tempat. Oke, tadi kita udah mengerjakan LKPD 2. Anak-anak ibu juga sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Jadi silakan kita verifikasi ya. Kita buktikan apakah yang Anda kerjakan itu benar apa salah. Ibu akan menampilkan video analisis atau tabel analisisnya. Ya, coba kita lihat. Oke. Ini tabel analisis. Ya, bisa lihat di puisi 1. Ya, nampak puisi 1? Nampak. Lihat. Tumbuh ilalang di semak-semak lalu dibersihkan. The power of emak-emak, sen ke kiri, belok ke kanan. Nah, ini termasuk jenis puisi pantun jenaka. Kira-kira tadi yang ada yang berbeda nggak jawabannya? Nggak, berarti benar ya semua? Oke, lalu pesannya. Coba lihat, tadi siapa yang buat pesannya berbeda dari tabel analisis? Kalau di tabel analisis di sini pesannya kritik lucu tentang perilaku berkendara emak-emak. Kira-kira udah benar? Ada yang berbeda nggak kelompok yang lain tadi? Coba Kenzi apa tadi? The power of emak-emak pesannya. Berarti emak-emak tuh punya kekuatan. Boleh ya, berarti sama. Jumlah suku kata tiap baris dari puisi pertama tadi. Ya, jumlah suku kata tiap baris. Ya, berarti tiap baris ada berapa baris puisi yang pertama? Coba hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 baris. Tiap barisnya ada berapa suku kata? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa itu? Berapa suku kata? 9. Kemudian yang baris kedua 9 juga. Yang baris ketiga 7. Baris ke terakhir 9. Oke, polanya, pola rimanya AB. Bisa dilihat ya. Baris 1 kan sama dengan baris ketiga. Baris kedua sama dengan baris keempat. Jadi polanya A, B. Oke, puisi kedua. Oh ya, tadi ada yang jawab berbeda nggak waktu diskusi tadi? Sama dengan tabel analisis? Sama. Lanjut, yang puisi kedua. Ya, bulan purnama, cahaya terang, bintang seperti indah di karang. Rawannya pungguk bukan sembarang, berahihkan bulan di tanah seberang. Ini jenis puisi apa? Syair. Ada yang berbeda tadi? Enggak. Coba perhatikan lagi ya LKPD 2 Nanda semua. Coba dicek benar apa salahnya. Ya, berarti semuanya jawab syair? Ya. Oke. Pesannya apa yang ada di dalam puisi itu? Cinta tak berbalas. Ya, ungkapan cinta tak sampai pungguk kepada bulan. Artinya pungguk tak sampai kepada bulan, berarti cinta yang tak terbalas. Berarti ada yang lain jawabannya sama? Semuanya sama? Coba ada yang enggak kelompok yang lain yang beda pesannya? Atau cinta tak berbalas, cinta tidak bertepuk sebelah tangan, sama maknanya ya? Oke. Berapa jumlah suku kata tiap baris? Kurang lebih 9. Ya. Pola rimanya A semua, karena suku kata dalam kata tiap barisnya itu A semua, sama ya. Kita lihat puisi yang kedua ini G, ini G, ini G, ini G ya. Berarti dia A semua ya, sama. Begitu juga sampai ke bawah. Lanjut, jumlah baitnya ada berapa? 6. Ada berapa bait? 6. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bait. Ya, dalam tiap baitnya ada berapa baris? 4 baris. Tiap bait ada berapa? Dalam tiap bait ada berapa baris? 4. Jumlah baitnya kan 6. Dalam satu bait ada 4 baris. Oke, lanjut ke puisi
terakhir, yang ketiga, ini jenisnya apa? Gurindam ya. Ada yang berbeda nggak dengan jawaban kalian tadi? Sama ya, semuanya gurindam ya. Nah, apa pesannya? Ya, nasihat tentang agama, kehidupan ya. Berapa jumlah suku katanya? Nah, 10 sampai 12 ya. Pola rimanya? A. Nah, lalu berapa jumlah baitnya? 6 bait. Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bait. Dalam tiap bait itu berapa baris? 2. Ada 2 baris. Nah, itu yang di gurindam. Berarti ada bedanya ya. Gurindam sama pantun sama syair beda. Nah, ini tabel analisisnya. Berarti kira-kira tadi diskusinya benar semua apa ada yang salah? Benar ya. Berarti Ananda semua bisa menjawab LKPD 2-nya secara bersama-sama kelompoknya dengan baik. Nah, semua tadi kita udah melihat tabel analisis dari kedua LKPD, LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak Ibu semua menyimpulkan. Ya, silakan disimpulkan hasil dari LKPD 1 dengan LKPD 2. Nah, lihat di LKPD 2 itu di halaman belakang ada kolomnya. Silakan diisi ya. Kolom terakhirnya silakan diisi. Ya. Silakan diisi kolom terakhirnya. Ya, kesimpulannya apa? Ya, tentang LKPD 1, LKPD 2 tadi. Silakan dibuat bersama kelompoknya, didiskusikan kesimpulannya apa. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya, dari LKPD 1, LKPD 2, ini buat kesimpulannya. Oke. Coba, tadi kita belajar jenis-jenis puisi. Silakan ditulis. Bapak ini udah paham ya instruksinya? Nah, silakan ditulis. Jenis-jenis puisi ada berapa? Ciri-ciri masing-masing jenis puisinya apa ya? Silakan ditulis. Belajar jenis-jenis puisi. Nah, ada berapa jenis-jenis puisi kita hari ini? Kemudian masing-masing puisi kan ada ciri-cirinya. Nah, ini kan kamu buat ciri-cirinya ya. Nanti disimpulin. Nanti apa itu puisi rakyat gitu ya. Nah, ya bisa dibuat kesimpulannya ya. Udah paham ya? Ada berapa tuh jenis puisi rakyat yang kita pelajari hari ini? Ada 3 ya. Oke. Masing-masing puisi rakyatnya dibuat ciri-cirinya ya. Oke. Oke, udah selesai? Udah ya. Udah dibuat kesimpulannya? Sudah. Oke. Sekarang Ibu minta masing-masing kelompok ya untuk membacakan hasil diskusinya ya. Coba kelompok 1. Coba bacakan kesimpulannya. Analisis dari LKPD 1 dan LKPD 2 tadi. Kesimpulannya apa? Berdiri ya, sayang. Puisi rakyat adalah puisi lama yang berkembang dalam tradisi lisan masyarakat dan diwariskan secara turun-menurun. Jenis-jenis puisi rakyat. 1. Pantun. Terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. 2. Sajak AB. Baris 1 dan 2 sampiran. Baris 3 dan 4 adalah isi. Mengandung nasihat, humor, cinta, sindiran, dan lain-lain. 2. Gurindam. Terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Sajak AAA. Baris pertama berisi sebab dan baris kedua berisi akibat, mengandung petua dan nasihat moral. 3. Syair. Terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Sajak AAA. Semua baris merupakan isi sampai menyampaikan kisah petua dan ajaran. Oke, kelompok 3 ya, tadi udah tunjuk tangan ya. Silakan dibacakan simpulannya. Berdasarkan prediksi dan pengujian pada tabel analisis, simpulan dari ciri-ciri yang terdapat pada jenis-jenis puisi rakyat adalah puisi lama yang berkembang dalam tradisi lisan dan diwariskan secara turun-temurun.
digunakan untuk menyampaikan petuah, nasihat, dan hiburan. Puisi rakyat pengarangnya tidak diketahui. Puisi rakyat terdiri atas pantun, syair, dan gurindam. 1. Pantun. Ciri-cirinya ialah terdiri atas 4 baris, sajak ABAB, baris 1 dan 2 sampiran, baris 3 dan 4 isi. Yang kedua, syair. Ciri-cirinya ialah terdiri atas 4 baris, sajak AAA, semua baris merupakan isi. Yang ketiga, gurindam. Ciri-cirinya ialah terdiri atas 2 baris, sajak AA, baris pertama berisi sebab dan baris kedua berisi akibat. Gimana di kelompok yang lain? Apa sama simpulannya? Ada yang berbeda? Tidak. Oke, jadi kesimpulannya apa? Dari LKPD 1 dan LKPD 2 yang udah Nanda kerjakan tadi. Ya, kesimpulannya apa? Bahwa puisi rakyat itu puisi yang bagaimana? Ya, ya, puisi yang berkembang secara lisan turun-temurun. Nah, tahu nggak pengarangnya siapa? Kalau puisi rakyat? Enggak. Nggak diketahui pengarangannya, anonim ya, nggak diketahui pengarangnya. Kedua, jenis-jenis puisi rakyat ada berapa? Ada 3. Ada 3. Yang pertama tadi pantun, gurindam, dan syair. Nah, kalau pantun, ciri-cirinya bagaimana? Terdiri atas 4 baris. Terdiri dari 4 baris, ya. Bersaja ABAB, ya. Baris 1 dan 2 adalah sampiran. Ya, baris 1-2-nya sampiran. 3 dan 4 isi. Ya, baris 3 dan 4 isi. Ya, pantun itu maknanya pesannya mengandung nasihat. Kedua, puisi yang kedua, gurindam. Gimana ciri-ciri gurindam? Terdiri atas 2 baris. Terdiri dari 2 baris. Lalu AA. saja AA. Baris Kemudian pertama berisi sebab, baris kedua akibat. ya, baris kedua pertamanya sebab, baris keduanya akibat. Lalu apa lagi cirinya yang lain? Mengandung petuah atau nasihat normal. Ya, mengandung pesan-pesan moral. Terakhir puisi yang ketiga, syair. Bagaimana ciri-ciri syair? Terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Ya, dalam 1 baitnya terdiri dari 4 baris. Lalu ciri yang lainnya? Bersaja AAA. Oke, bersaja AA. Berarti sama ya. Baris terakhir suku katanya sama. Udah? Semua baris merupakan isi. Ya, berarti syair itu mengandung isi. Oke. Oke, anak-anak semua, sudah selesai kita mengerjakan LKPD. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Karena kita semua sudah menjawab ya, berdiskusi, mengerjakan LKPD 1 dan 2-nya dengan baik. Oke, anak-anak semua. Ya, barcode-nya diturunin dulu ya, belum ya? Silakan jawab pertanyaan yang ada di papan tulis. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, baru diangkat barcode-nya. Oke, silakan dikerjakan soal nomor 1. Oke. Ya. Nih, siapa yang belum? Nomor berapa yang belum? Oke. Sudah? Ada yang belum? Sudah. Oke. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Tuh. Ya, ada yang salah tuh. Siapa yang salah tadi? Nah. Ya. Oke. Siapa? Coba jangan ditutupi yang hitamnya ya, nggak bisa di-scan. Ya, kalau ditutup yang hitamnya dia nggak mau di-scan. Siapa tuh P8? Udah ya. Next, lanjut. Ya.
Jawabannya apa? D. Benar semua ya? Pertanyaan selanjutnya. Tuh. Oke. Nih, kelompok ini udah. Coba, ada yang salah? Oke. B, pantun. Lihat hasilnya ya. Nah. Ya. Ini Anurul Husna itu poinnya 10 berarti benar semua ya. Asyifa. Oke anak-anak semua, gimana hasilnya? Udah bagus ya kuisnya? Nah, ada yang salah satu, dua di pedalami lagi materinya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, karena hari ini sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Maka pembelajaran hari ini? Ya, ada yang nggak menyenangkan tidak? Tidak. Jadi pembelajaran yang kita pelajari hari ini mana kira-kira yang paling sulit? Kira-kira menentukan apa? Ada yang sulit? Sudah. Semuanya paham ya? Ciri-ciri puisi, jenis-jenis puisi ya. Kira-kira nih, berapa persentasi ya bagi anak-anak ibu dalam memahami materi saat ini? Berapa persen? 100? Ada yang kurang dari 100%? Semuanya berapa persen? 100. Kemudian, nah jika ibu mau kasih beri bintang dari 1 sampai 5, berapa bintang yang akan Ananda berikan pada usaha yang telah Ananda lakukan pada pembelajaran hari ini? Berapa? Berapa? 5. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Dan besok pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari cara menulis pantun. Ya, jadi teks bacaan yang udah Ibu kasih kemarin bisa dibaca di rumah. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Iqra'ul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum meninggalkan kelas, coba pastiin dulu ruangan kelas kita. Lihat lagi di bawah meja dan kursinya. Apakah ada sampah? Nah, kalau ada sampah jangan lupa diambil. Masing-masing kelompok kumpulkan LKPD-nya ya ke depan. Oke. Silakan satu orang aja, masing-masing kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Ya. Kelas kita hari ini yang paling rapi duduknya yang pertama disuruh keluar. Kelompok 3.